wrote and published Harry Potter. Even Beyonce had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail. You know, a lot of times I think people just get afraid because often your dream is it seems like it's so far off. But if you just kind of focus on building stuff that you think is good and you keep on going at each step along the way, and don't let people deter you from that, and just really care about what you're doing, and I think that's how you build something good. Nontonnya sekarang itu terus kasih motivasi semua. I remember that night I launched Facebook from a little dorm in Kirkland House. I went to Noakes with my friend KX, and it remembered to me that someone might be us. We were just college kids. We didn't know anything about that. There were all these great big technology companies with all these resources, and I just assumed one of them would do it. But this idea was so clear to us that all people want to connect. Today, I want to talk about purpose. One of my favorite stories is when JFK went to go visit the NASA Space Center, and he saw a janitor holding a broom, and he asked him what he was doing, and the janitor replied, "Mr. President, I'm helping put a man on the moon." Purpose is that feeling that you are a part of something bigger than yourself, that you are needed, and that you have something better ahead to work for. Purpose is what creates true happiness. My hope was never to build a company. I wanted to have an impact. And as all these people started joining us, I just assumed that that's what they wanted to do too. A couple of years in, some big companies wanted to buy us. I didn't want to sell. I wanted to see if we could connect more people. And we were building the first version of Newsfeed at the time, and I thought, if we could just launch this, we could change how we all learn about the world. Nearly every... Tapi itu kan nggak sampai semuanya. Cuma 64 doang. Itu sama satu CD ya? Nggak tahu berapa. Banget. Enak banget. Enggak on-cam. Beda kali ya. Tapi rata-rata itu sekarang gitu kalau misalkan off-cam pada tidur-tiduran. And I know that a lot of you are going to have your own stories just like this. A change in the world that seems so clear that you are sure someone else is going to do it. But they're not. You will. But be prepared to be misunderstood. Anyone working on a big vision is going to get called crazy, even if you end up right. Anyone taking initiative will always get criticized for moving too fast, because there's always someone who wants to slow you down. Anyone taking on a complex problem is going to get blamed for not fully understanding it, even though it's impossible to know everything up front. Let me tell you a secret. Saya akan coba sekali lagi sambil menunggu teman-teman lengkap. Saat ini sudah berapa yang hadir? Sudah 77, Ibu. 77 dari yang seharusnya
Peserta seharusnya berapa? Di sekitar 100 Ibu. 100 ya? Kalau berdasarkan siakan. Ya. Oke. Kita coba lihat ya. Sambil nunggu ya. I remember that night I launched Facebook from that little dorm in Kirkland House. I went to Noakes with my friend KX, and I remember telling him clearly that I was excited to help connect the Harvard community, but one day someone would connect the whole world. The thing is, it never even occurred to me that that someone might be us. We were just college kids. We didn't know anything about that. There were all these great big technology companies with all these resources, and I just assumed one of them would do it. But this idea was so clear to us that all people want to connect. Today, I didn't want to sell. I wanted to see if we could connect more people. And we were building the first version of Newsfeed at the time, and I thought, if we could just launch this, we could change how we all learn about the world. Nearly everyone else wanted one particularly tense argument. One of my close advisors told me if I didn't agree to sell the company right now, I would regret that decision for the rest of my life. Relationships were so free that within a year or so, every single person on our management team was gone. Got rejected. Come from having the freedom to fail. Oke. Baik Pak Alvin dan Bu Ayu, saya serahkan kepada Pak Alvin dan Bu Ayu. Nah, oke. Suara saya terdengar, teman-teman semuanya. Bu Ciptati, terdengar Bu? Jelas. Ini saya menggunakan dua device Bu, karena di komputernya ternyata tidak aktif untuk audionya Bu. Baik. Oke, hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Suaranya hilang Bu Ayu.
Mute. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk semester ini ya, ini angkatan 2019, tetapi rasanya juga ada yang angkatan 2020 juga, Bu, yang mengontrak mata kuliah kewirausahaan. Saya ucapkan selamat datang kepada Karena maafin dulu. Recording is on. presensinya. Oke, sebentar, coba saya share. Apakah sudah terlihat di layarnya untuk presensinya? Halo. Mana nih mahasiswa? Apakah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Terlihat, oke. Sudah, Bu. Oke, mungkin ada yang belum terbiasa dengan ini ya, dengan aplikasi Jitsi ya. Oke, silakan kalian scan dulu barcode-nya, yang kiri untuk RA, yang kanan untuk RB. Nah, biasanya ada yang itu ya, bertanya, Bu, bagaimana Bu kalau saya ada kendala untuk scan barcode? Silahkan kalian tuliskan di kolom chat gitu ya, nama dan NIM gitu ya. Nanti saya dan Pak Alvin mungkin selama perkuliahan akan secara manual memasukkan nama kalian ke presensi ya. Karena ini kalau mau ngecek dari nama, ada yang beberapa seperti saya nih, kalau yang lewat handphone biasanya tidak bisa mengubah namanya ya. Jadi masih pakai nama yang diatur Jitser ya. Wah, banyak juga nih yang tidak bisa. Ini tapi jangan semuanya ya, Nak ya. Jadi silakan di scan barcode dulu ya. Jangan semuanya. Jadi ini. Saya rasa hanya beberapa tuh. Try to scan barcode first. Jangan langsung kasih nama ya. Iya. Kalau ada masalah. Oke, mungkin untuk yang kedepannya tolong dicek lagi untuk scan barcode masing-masing, kesulitannya apa nanti diperbaiki oleh masing-masing sehingga memudahkan untuk proses selanjutnya. Iya, betul. Ini rasanya banyak sekali yang kesulitan scan barcode. Ya. Oke. Udah ya rasanya? Kalau yang untuk scan barcode-nya apakah sudah, Nak? Udah bisa? Halo? Wis? Sudah, Bu. Udah, oke. Kalau sudah, saya stop sharing ya barcode-nya ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan ada pemaparan kontrak kuliah sebelum kita memulai perkuliahan ini ya. Jadi harus ada yang kita sepakati dulu. Mungkin untuk kontrak kuliah saya persilakan Pak Alvin untuk menyampaikan kontrak kuliahnya. Monggo Pak Alvin. Oke, baik, terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya. Sebentar saya share screen dulu. Ini rasanya masih ada yang presensi ya.
Tangan, pakai tangan. Mungkin belum keluar ya Pak Alvin ini. Mungkin sebentar Bu, Payungnya. sedang ada Oke. masalah. Bisa share screen Pak Alvin? Ini rasanya karena mungkin belum terbiasa ya Bu ya dengan Jitsi ini juga kesulitan. Oke, bentar tadi sempat muncul. Oh ya udah, sebentar saya share screen kontraknya. Oke, ini adalah kontrak untuk mata kuliah kewirausahaan kimia. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal oleh Pak Ayu. Maaf. Nah, ya, iya. ya, sudah. Oh, Udah. oke. Baik. Seperti yang telah dijelaskan Bu Ayu sebelumnya, di sini ada Bisa 3. dibesarkan sedikit Pak. Bisa Oh, iya. dibesarkan sedikit. Baik, apakah sudah bisa terlihat dengan jelas? Bu? Cukup. Baik. Dosen pengampunya ada Ibu Dr. Ciptati, ada Ibu Ayu, dan saya sendiri. Kemudian tadi kelasnya ini ya, RA dan RB-nya digabung. Ini adalah deskripsi singkat mata kuliahnya. Jadi di sini harapannya untuk mata kuliah kewirausahaan ini nanti bisa membantu mahasiswa untuk memahami arti wirausaha dan memperkenalkan berbagai peluang wirausaha di bidang kimia. Kemudian nanti ada juga kita latihan membuat proposal kewirausahaan. Ini adalah capaian pembelajarannya, kurang lebih ada 5. Yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kemudian nanti selanjutnya ini bisa dibaca sendiri, nanti akan saya bagikan. Oh ya, nanti mungkin perlu membuat ini ya Bu Ayu dan Bu Ciptati, perlu membuat GCR untuk nanti apabila ada tugas dikumpulkan di sana. Iya. Kemudian ini ada indikator pencapaian pembelajarannya. Nah, nanti diharapkan mahasiswa mampu memahami dan cara menjalankan wirausaha berbasis kimia, bagaimana mengembangkannya, lalu memahami proses wirausaha. Lalu harapannya juga di sini mahasiswa juga dapat membuat proposal wirausaha. Nah, nanti biasanya ini akan ada sesi khususnya untuk pembuatan proposal wirausaha. Kemudian ini strategi pembelajarannya. Nah, tugasnya nanti ada tugas kelompok, bisa juga nanti diberikan tugas secara individu. Untuk kriteria penilaiannya nanti ada UTS, UAS, dan tugas. Nah, kalau dari sebelumnya ini UAS-nya dalam bentuk proposal wirausaha. Kemudian ini untuk kategori penilaiannya. Jadi karena di sini mata kuliah yang membidang, rasanya untuk nilainya ini kita targetkan lebih tinggi. Tapi nanti insya Allah bisa dapat baik semua kalau dari pengalaman sebelumnya. Kemudian ini jadwal perkuliahan, pertemuan dan topik bahasannya. Pertemuan pertama nanti akan membahas konsep dasar kewirausahaan, nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ciptati. Kemudian pertemuan kedua, peluang berwirausaha dari sudut pandang kimia. Nah, untuk peluang berwirausaha nanti di sini ada beberapa pertemuan, nanti akan dijelaskan berbagai macam jenis usaha apa sih nanti yang kira-kira bisa dilakukan oleh lulusan sarjana kimia. Kemudian nanti ada menganalisis SWOT ya. Kemudian ada
penjelasan mengenai mental berwirausaha. Bagaimana sih mental dari seorang wirausahawan itu. Kemudian setelah ujian tengah semester nanti di pekan ke-8 kita akan berbicara mengenai beberapa hal yang diperlukan untuk membangun suatu wirausaha. Nanti juga ada kuliah tamu yang mana dari beberapa kuliah tamu nanti diharapkan mahasiswa bisa mendapatkan insight dari pemateri ya seorang wirausahawan itu gimana sih. Nah, setelah itu nanti akan ada pembuatan rancangan usaha, proposal seperti itu, kemudian ada presentasinya juga nanti di akhir. Oke, ini adalah tertibnya. Mungkin nanti bisa kita baca bersama di GCR-nya setelah saya buatkan. Oke, mungkin itu dulu saja untuk kontraknya dari teman-teman mahasiswa di sini. Apakah ada yang ingin disampaikan terkait kontrak apabila kurang setuju seperti itu, atau ada yang ingin diubah? Iya, bertanya Pak. Iya. Mengenai platform pembelajaran kayak misalkan nanti share materi itu dari mana ya Pak? GCR atau kuliah ITERA? Oke. Nah, untuk tadi ya share materi barangkali nanti diperlukan rekaman juga, mungkin akan di-share melalui GCR. Tapi ini saya kembalikan lagi, untuk kalian lebih nyaman menggunakan apa nih, GCR atau Moodle? Kita kan ada dua ya biasanya ya. Atau kita bisa bagikan di kedua tempat kalau tidak masalah, karena yang ITERA itu kan tentunya bisa dibuka oleh semua ya itu. Iya Bu. Kalau yang Google Classroom hanya khusus di Classroom saja. Artinya untuk peserta kuliah ini. Nah, terserah. Tapi kalau menurut saya di Google Classroom kita juga masukkan semua materi ini supaya setiap peserta kuliah ini bisa mengikuti atau bisa mendapatkan materi kuliahnya, rekaman dan sebagainya. Sedangkan untuk yang ITERA itu kita perlu dokumen untuk keseluruhan ITERA mungkin ya. Kalau tidak salah demikian, jadi kita coba dua-duanya saja. Baik Bu, nanti akan coba kami buatkan untuk keduanya ya Bu. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ciu. Seperti itu tadi yang nanya itu tadi Mulyadi ya. Ini saya Ramdan Pak. lihat. Ramdan. Oke, sorry. Oke, selain itu mungkin dari Ibu Cip ada yang ingin ditambahkan Ibu terkait kontrak? Ya, saya ingin peserta kuliah ini aktif. Jadi ketika ada pertanyaan, silakan nanti membuka atau mengangkat tangan. Kalau saya cenderung buka mic-nya, begitu kemudian sampaikan izin bertanya apa atau izin mengomentari gitu, aktif ya, sehingga kelas ini hidup. Nah, karena kelas ini digabung, pesertanya banyak, maka akan sangat aneh jika selama masa kuliah tidak ada yang bertanya atau menjawab pertanyaan ketika diajukan suatu pertanyaan. Demikian pula nanti ketika diskusi, jika diskusinya tidak ramai, gitu, tidak aktif, maka ini menjadi suatu yang aneh gitu. Apakah kelas ini memang pesertanya ada atau hanya membuka, atau apa ya istilahnya, koneksinya ada tapi orangnya kemana begitu ya. Jadi untuk memastikan itu, sekali lagi saya harap keaktifan semuanya. Tadi saya sapa
tidak ada yang menjawab gitu ya. Nah, saya jadi berpikir apakah suara saya tidak terdengar ataukah saudara yang tidak ada di tempat begitu ya. Jadi tolong untuk kelas saya, ya kelas kami lah bertiga ini semuanya aktif ya, sehingga hidup kelasnya. Dan juga sekali lagi kita sama-sama belajar ya, belajar menjadi wirausaha, mulai dari mengetahui awal pengetahuan tentang apa itu wirausaha sampai dengan nanti mencoba mempraktekkan bagaimana merintis suatu usaha begitu ya. Karena itu sekali lagi biasakan untuk aktif. Karena aktif itu akan membuat saudara juga terus berpikir, semakin banyak berpikir, semakin banyak untuk terlibat dalam proses, maka semakin cerdas Anda semua. Kalau tadi ingin meraih nilai A, maka tentunya aktivitas saudara itu akan menentukan apakah A itu dapat diraih atau tidak, karena A itu bukan hadiah dari kami atau nilai bukan hadiah dari kami. Itu saja pesan dari saya. Kalau juga nanti ada saran-saran atau katakanlah hal-hal yang ingin disampaikan dan ingin saya sampaikan di dalam kelas, silakan ajukan. Nanti bisa apakah di Google Classroom atau dengan cara yang lain. Yang penting tersampaikan, nanti kita bisa sama-sama bicarakan, sama-sama kita diskusikan, dan kemudian kita akan mendapatkan hal-hal yang baru dari teman-teman kita ya. Kalau 100-an orang ya tentunya banyak ide, akan sangat menarik, dan nanti ide-ide tersebut bisa dikelompokkan nanti dalam tugas-tugas individu maupun tugas kelompok, semuanya akan menjadi lebih mudah gitu ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Ciptati. Dari Bu Ayu, apakah ada yang ingin ditambahkan mungkin? Mungkin sedikit saja dari saya, Pak Alvin. Kedengeran suaranya Pak Alvin? Pakai dua device. Terdengar Ibu. Terdengar ya, oke. Mungkin tambahan tadi benar sekali yang dikatakan oleh Bu Ciptati ya. Jadi akan terasa aneh mungkin ya, karena kita mahasiswanya yang mengontrak mata kuliah kewirausahaan itu banyak sekali. Jadi harapannya kelas ini akan menjadi hidup, akan aktif, dan ini mungkin karena ada 2 angkatan. Jadi harapannya sih tidak ini ya, kami di sini sebagai dosen tidak mau kalian kayak ada rasa canggung, saya angkatan 2020 saya diam saja deh gitu. Enggak, kalau misalnya kalian memang memiliki ide atau tadi ada gagasan, silakan aktif saja di kelas ini. Nah kemudian mungkin ini Pak Alvin dan Bu Cip ya, saya mungkin mengingatkan ini karena barusan saya sembari cek presensi. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah bisa untuk scan barcode, rasanya nggak perlu menuliskan lagi ya. Jadi tadi ada beberapa yang akhirnya double, gitu ya. Kemudian masih kami beri kesempatan, silakan monggo, karena pertemuan pertama ya, silakan yang dirasa belum mengisikan daftar hadir boleh di kolom chat tadi. Monggo. Kemudian Pak Alvin, Bu Cip, mungkin kita perlu membentuk ketua kelasnya mungkin ya, Bu Cip? Ya, ketua masing-masing ya. Masing-masing nanti koordinasi ya, Bu. Ya. Monggo, untuk yang kelas RA, silakan siapa yang mau mengajukan diri jadi ketua kelas, jangan malu nak. Ayo, silakan raise hand ya. Ada fitur raise hand kan ya? Monggo, siapa yang mau jadi ketua kelas? Ambil inisiatif. Betul. Proaktif. Ini kelas istimewa. Ramdan? Kelas Ramdan kayaknya nggak ada di RA ya, mana ya? RA. Saya RB, Bu. Oke. Ada banyak nih di RA, ayo silakan. Masa ditunjuk? Ayo, kan salah satu mental wirausaha itu adalah inisiatif nih, ayo. Mungkin proaktif, bisa. Ya. Silakan. Siapa? Jangan malu, jangan ini nak. AS ini siapa? Ada yang resen kah? Saya nggak bisa melihat yang resen. Ini boleh di open mic-nya nak, yang mengajukan sebagai ketua kelas RA. Silakan. Kalau tidak ada RB dulu lah. Monggo RB.
RB silakan yang mengajukan diri. Ya, Ramdan Oke, Ramdan. R1 ya. Silakan, Ramdan. Ramdan ke kelas di RB. Iya Bu, saya mengajukan diri Bu. Ya, Oke. oke, good. Sip, RB udah ketemu ketua kelasnya yang RA nih. Ini ada 50 mahasiswa. Waduh. Come on. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Right. Raise hand, please. Ini kenapa ya? Baru awal ini udah seperti ini. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Malu-malu jadi kucing. Malu-malu kucing. Ayo. Ayo. Oke, siapa nih? Ini Velo Jitser tadi. Siapa ya yang Velo Jitser ini? Tapi yang Velocity pun mungkin belum mengubah namanya ya. Oh, kalau dari Ada. handphone sih. Ada itu tadi ada. Siapa? Ya. Siapa? Open mic-nya. FC itu siapa? Saya Manuel Marcelino, Bu. Oke, Manuel Marcelino ya untuk ketua kelas RA ya, Manuel. Iya, Bu. Nanti tolong ubah itunya ya, namanya ya, supaya bisa sesuai. Karena di situ tulisannya Velo Jitster. Nah, nanti kalau Velo Jitster bisa ada beberapa orang yang FC juga. Iya benar. Bujuk nanti. Oke, berarti sudah terpilih untuk ketua kelas RA ada Immanuel Marcelino dan RB-nya ada Ramdan ya tadi, Bujuk tadi. Iya, betul. Oke. Ini rasanya Bu Cip, ini informasi angkatan 2019 kalau di kegiatan non akademik Bu di himpunan tuh banyak yang aktif loh Bu Cip gitu. Saya juga heran kalau di kelas ini kok jadi kalem semua gitu. Padahal kalau ketemu langsung berkegiatan organisasi mereka aktif-aktif nih Bu Cip. Oke, tunjukkan ya. Masih Tunjukkan malu. di sini. Oke, mungkin itu ya kita sudah dapat ketua kelasnya gitu Pak Alvin, ada tambahan lagi tidak sebelum nanti akhirnya materi kita serahkan ke Bu Ciptati? Sepertinya belum ada Bu Ayu, nanti saya bikinkan dulu, nanti saya langsung share di sini di akhir perkuliahan untuk Moodle sama GCR-nya. Oke. Terima kasih. Oke, kalau gitu mungkin langsung saja ya Bu, saya persilakan kepada Bu Ciptati untuk mengisi perkuliahan kita pada pagi hari ini. Silakan Bu Cip. Coba saya coba dulu ya ini kalau masih belum pas. Bisa terlihat? Bisa Bu Cip. Terlihat Bu. Terlihat Bu. Ya, terima kasih sudah merespon. Sebentar ya. Oke, saya akan memulai kuliah ini. Ya, saya mencoba untuk bersama-sama kita mempelajari tentang kewirausahaan ini dan saya mendapatkan materi yang cukup baik untuk mengawali perkuliahan ini. Jadi sebagai pengetahuan awal para calon wirausahawan mengenai entrepreneurship ini di Investopedia, nanti bisa kalian cari dan kemudian lengkapnya ada di situ. Sekarang kita akan awali dengan apa itu entrepreneur ya, apa itu entrepreneur. Oh ya, tadi saya di awal belum mengucapkan salam ya. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya. Nah, sekali lagi kita sama-sama belajar dan saya bukan wirausahawan sejati ya, belum, tapi memulailah ya. Kita sama-sama dan kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan entrepreneur ya. Entrepreneur itu adalah seorang entrepreneur itu adalah seorang yang mengawali atau menginisiasi suatu usaha ya, suatu usaha yang bagaimana? Barangkali usaha itu adalah usaha yang merupakan usaha dengan
risiko yang besar ya, bisa jadi. Kemudian apa yang terjadi selama pendirian usaha tersebut, risiko-risikonya itu berani ditanggung oleh seorang wirausahawan. Kemudian nanti setelah berjalan, kita akan lihat ada reward atau ada hasil dari apa yang dikerjakan. Jadi ini nanti kita nikmati belakangan. Jadi awalnya kita harus berani mengambil risiko itu. Nah, ini tadi di film yang saya tunjukkan, yaitu dari pendiri Facebook, Mark Zuckerberg. Kita lihat bagaimana dia berusaha dan kemudian di perjalanan bersama teman-temannya ternyata terjadi suatu kejadian yang menunjukkan bahwa ternyata anggota grupnya itu tidak sama isi kepalanya, gitu ya. Ada yang ingin segera mendapatkan hasil dengan menjual ide mereka, tapi Mark tidak. Nah, apa yang kita lihat di contoh tadi adalah bagaimana seorang yang bermental wirausaha itu memulai suatu usahanya, ya. Jadi dia berani menanggung risiko, walaupun dia tadi merasa sendirian akhirnya karena teman-temannya pergi meninggalkannya. Apa alasan mereka pergi? Tidak lain karena tidak sependapat dengan Mark. Mereka ingin segera dapat hasil. Oke, namun Mark punya goals, punya cita-cita yang ingin dia capai, maka dia akan dia melanjutkan sampai akhirnya berhasil berhasil launching tentang Facebook itu, ya. Oke, kalau kita lihat berikutnya ini, seorang entrepreneur, ya, biasanya adalah seorang inovator, ya. Kemudian dia itu mempunyai banyak ide. Jadi inovator tadi mempunyai banyak ide, atau bisa jadi dia merupakan suatu sumber ide karena idenya banyak. Kemudian yang berikutnya ini goods, services. Goods ini materi-materinya, kemudian services. Jadi sumber juga dari materi-materi, kemudian juga sumber pelayanan, dan juga dia punya tata cara untuk memulai bisnisnya dan juga meneruskan bisnisnya. Ya, kalau kita lihat peran entrepreneur, maka entrepreneur itu, seorang wirausahawan itu merupakan suatu peran kunci di dalam ekonomi. Artinya, punya arti yang sangat besar di dalam perkembangan ekonomi. Bagaimana peran dia? Ya, peran dia tentunya berdasarkan pada skillnya, keterampilan yang dia punya, kemudian juga inisiatif-inisiatif yang ada pada dirinya, dan berani dia berani dia sampaikan. Kemudian kita lihat juga di sini apa yang harus kita perhatikan juga, bahwa dari suatu usaha itu tentunya akan dihasilkan sesuatu yang akan dilepas ke pasar, ya, akan dilepas ke pasar. Materi-materi yang dihasilkan, atau saya katakan produk yang dihasilkan dari suatu proses tadi, tentunya harus dilempar ke pasar agar mendapatkan nilai ekonomi yang tentunya diharapkan nilai ekonominya itu tinggi. Setidaknya ada nilai ekonomi yang diperoleh, walaupun di awal-awal nilai ekonominya belum cukup menjanjikan, akan tetapi dalam prosesnya nilai ekonomi tadi akan terus meningkat. Harapannya seperti itu. Jadi seorang entrepreneur tentunya tidak tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil, ya, itu yang dia harus punya mental tadi, mental berani menanggung risiko, ya, dalam mendirikan suatu startup awal dari bisnis tadi. Mohon maaf, Bu Cip, sepertinya ke mute suaranya, Bu Cip.
Oke, sekarang sudah terdengar lagi ya? Sudah Bu Cip. Sudah Bu. Sudah Bu. Bu. Ya, baik. Kembali lagi, jadi ini yang kita lihat tadi bahwa seorang wirausahawan itu sekali lagi mempunyai mental yang sedemikian rupa, berani menanggung risiko, dia punya keyakinan bahwa apa yang ditargetkan itu akan dapat dicapai, dan tentunya harus ada kesabaran juga karena dia memulai sesuatu yang baru gitu ya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang calon wirausahawan. Pertama adalah siapa wirausahawan itu? Adalah seseorang yang berani menanggung risiko untuk mengawali suatu bisnis yang akan dia bangun. Ya, kemudian yang berikutnya seorang entrepreneur ini dia berusaha untuk merealisasikan idenya. Ya, merealisasikan idenya. Jadi tidak hanya berangan-angan, akan tetapi dia memulai bergerak untuk merealisasikan idenya tadi dengan segala sesuatu yang diperlukannya di awal. Ya, apa saja yang diperlukannya di awal? Tentu saja ada modal, ada orang-orang yang akan bergerak bersama-sama gitu ya. Itu hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya ini sekali lagi, karena suatu kewirausahaan itu risikonya tinggi, tetapi tentunya harapannya adalah akan mendapatkan hasil yang besar juga, yang luar biasa begitu, maka dalam hal ini hasil tadi kelak akan mempengaruhi dalam hal kekayaan, kemudian inovasi-inovasi yang terus tumbuh, dan juga pertumbuhan dari usaha itu sendiri ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa suatu usaha tentunya memerlukan modal ya. Jadi masalah financing itu masalah apa? Pendanaan ini sesuatu yang harus dipastikan ada. Nah, untuk kepastian tersebut, ini dana bisa berasal dari dirinya, atau kalau dari dirinya dan keluarganya tidak cukup, juga dari teman-temannya, dia juga mestinya bisa melihat sumber dana yang lain itu apa. Nah, di sini ada singkatan namanya SBA, Small Business Administration. Kalau kita di perbankan Indonesia itu kita kenal dengan kredit, ada KUK ya, kredit usaha kecil, ada kredit yang namanya apa? Usaha mikro, menengah, mikro, kecil dan menengah, KMK ya. Ya, kecil dan menengah, usaha mikro, UMKM. Nah, dana-dana ini nanti kita lihat sebagai sesuatu yang akan menunjang usaha kita. Ini saya tekankan di awal-awal perkuliahan ini agar kalian mempunyai gambaran. Kalau tidak punya dana secara pribadi, maka kalian bisa menggunakan dana-dana dari sumber-sumber dana yang lainnya. Nah, sumber dananya apa itu perlu kalian ketahui sebelum mengawali suatu usaha. Karena usaha tanpa dana itu juga sesuatu yang sulit dapat direalisasikan. Ya, dana itu bisa kecil, bisa besar, ya, bisa sangat besar. Namun di awal-awal pastikan bahwa dana itu akan ada, sehingga untuk merealisasikan apa yang direncanakan dalam bisnis tadi, dalam pendirian suatu usaha tadi dapat dilakukan. Ya, contoh saja kalau kita mau mulai dengan beternak apa? Cacing misalnya ya, beternak cacing. Mengapa cacing? Nah, tentu kita sudah pelajari mengenai beternak cacing itu, di mana untuk modalnya barangkali kita perlu
ya 100.000, 200.000, kemudian kandangnya cacing atau wadah untuk cacing berkembang biak dan sebagainya. Kita butuh dana dari situ, bisa kita pakai atau bisa kita pakai materi-materi atau barang-barang yang ada, sehingga dengan demikian dengan uang yang sedikit tadi bisa dimulai usaha tadi. Nanti bisa menjadi besar ketika sudah ada hasil, dikembangbiakkan terus, nanti hasilnya cacingnya bisa dijual, dibibitkan sebagai bibit, atau juga sampah atau kotoran cacing tadi dapat dijual ya sebagai casing. Ya, saya ambil satu contoh ini untuk menunjukkan bahwa modal yang kecil pun bisa gitu ya. Misalnya tadi kita mulai dari cacing. Nah, cacing ini bisa beli satu bibitnya satu kotak begitu. Kalau di Bandung ini ada teman saya jual satu kotak itu sekitar 40-50 ribu gitu ya. Lalu nanti bisa dikembangkan karena cacing itu akan berkembang biak dengan cepat. Lalu nanti hasilnya itu bisa berupa cacingnya sendiri yang sudah berkembang biak, bisa yang kita namakan casing gitu ya, casing. Nah ini sudah hasil nih casing, bekas cacing. Nah bekas cacing ini pupuk ya, pupuk. Nah cacingnya sendiri nanti dikembangbiakkan dan ini bisa dijadikan bibit yang dapat kita jual begitu. Sebagaimana awalnya kita beli cacing, nah kita nanti menjadi penjual cacing bibitnya ini. Seterusnya ini dikembangkan sampai menjadi besar. Nanti ada industri pertanian yang bisa Anda bangun juga ya dengan ya segala upaya yang ada. Nah itu bisa terus berkembang begitu ya. Jadi mulai dari yang kecil itu bisa jadi besar, tergantung seberapa jauh kita menekuninya, mempelajarinya, dan seberapa jauh kita kreatif dalam memberdayakan apa yang kita punya gitu ya. Kemudian jangan lupa bahwa pada Recording is on. awalnya mengeluarkan masalah entrepreneur ini dari kamus mereka begitu ya. Jadi baik itu classical economist atau ekonom yang klasik ataupun yang neoklasik, itu kedua-duanya tidak menaruh perhatian terhadap masalah kewirausahaan ini ya. Model kewirausahaan itu bagi mereka sesuatu yang tidak menarik begitu saya kira. Tetapi akhirnya di tengah-tengah abad ke-20 kita bisa melihat bahwa ternyata para ekonom tadi melihat bahwa kewirausahaan itu adalah suatu model. Bahkan sekarang di mana-mana akhirnya tumbuh jurusan-jurusan kewirausahaan secara serius ditangani, karena ini yang akan menunjang ekonomi negara selain ekonomi keluarga begitu ya. Ya, ini ada cerita tentang 3 orang entrepreneur yang kita sebut sebagai pengawal lah ya, yaitu Joseph Schumpeter, kemudian Frank Knight dan Israel Kirzner. Nah ini ceritanya bisa dilihat lebih jauh. Nanti kalau ingin tahu lebih jauh tinggal klik tentang Joseph Schumpeter dan kemudian Frank Knight dan Israel Kirzner. Nanti akan Anda lihat bagaimana perkembangan mereka sebagai wirausahawan. Ya, ini ada beberapa cerita tentang bagaimana seorang entrepreneur itu melakukan kegiatannya tahap demi tahap, mengalami naik turunnya bisnis mereka atau usaha mereka, sampai pada akhirnya
mereka berhasil ya. Di sini ada banyak yang dicontohkan, diantaranya ada yang kita lihat di sini ada Google, ada FB ya, dan kemudian kita lihat Facebook dan sebagainya. Itu tadi sudah ada satu contoh. Kemudian hal-hal yang lainnya, ada beberapa video yang saya lampirkan atau saya kira Pak Alvin sudah bagikan itu linknya. Silakan lihat untuk mengawali, memotivasi dirimu untuk menjadi seorang entrepreneur. Tidak usah takut. Kalau Mark tadi memulai usahanya di usia 22, kurang lebih mirip dengan usia-usia kalian, ya, ini hampir sama lah. Itu bukan yang pertama tentunya, tapi yang besar itu yang tahun 20 di usia 22 tahun itu. Bagaimana dia memulai itu, saya kira bisa menginspirasi kita. Sejak kita mulai berpikir, kemudian jangan lupa untuk jangan takut untuk mulai berusaha. Jadi mulai merealisasikan apa yang kita pikirkan. Jadi tidak hanya di otak saja, nanti kalian terlalu berlama-lama melamun gitu ya, tapi lakukanlah dan kemudian amati selama hal itu Anda lakukan apa yang terjadi ya. Nah, ada hal-hal yang perlu kita lihat di sini. Untuk menjadi seorang entrepreneur perlu ada 7 hal yang kita lihat di sini. Yang pertama adalah tentang finansial atau tentang modal ya. Pastikan bahwa ada modal yang bisa dipakai, yang akan tetap ada selama proses mengawali bisnis ini atau mengawali usaha yang Anda lakukan. Itu modal tadi ada. Nah, modal itu tidak perlu besar. Sekali lagi tadi kita punya 100.000 itu bisa kita lipat gandakan, tidak dengan cara difotokopi ya, tidak dengan cara cepat begitu, pakai pakai jin atau pakai hal-hal yang pemalsuan segala macam. Tetapi dengan menggunakan modal sekian, apa yang bisa kita lakukan itu bisa kita mulai usahanya dari yang kecil. Salah satu contoh mungkin bagi mahasiswa itu jualan pulsa. Jualan pulsa kan butuh modal juga ya untuk awalnya. Kemudian yang lain lagi tadi, kalau di rumah senang bertanam-tanam tanaman hias, misalnya mulai dari di kos-kosan, oke, masih bisa bikin lewat pot-pot kecil yang Anda bisa simpan di muka halaman kos-kosannya itu. Nah, dari situ dimulai, lalu nanti menganakkan atau mengembang biakan jadi besar, dijual lewat secara digital, nanti bisa dapat hasilnya dilipat gandakan lagi dengan terus menjadikannya modalnya makin besar, jadi akan terjadi kenaikan modal yang kita punya. Jadi dari awal ini kita mulai itu untuk makan misalnya. Kalau terpakai untuk makan, maka Mark Zuckerberg ya. Saat itu dengan Anda sebagai seorang
Recording is on. Nanti bisa dikembangbiakan. Maksud saya dikembangkan menjadi suatu usaha yang lebih besar lagi, gitu ya. Jadi sekali lagi modal itu tidak harus besar, akan tetapi kita harus berpikir tentang bagaimana nanti membesarkan modal yang kita punya sehingga usaha kita juga menjadi lebih besar, gitu ya. Kemudian keterampilan kita juga harus terus meningkat. Tidak bisa kita gitu-gitu aja. Kita harus belajar, kita harus berlatih sehingga ada keterampilan tambahan, ada pengetahuan tambahan. Jadi bukan hanya knowledge tapi juga skill. Skill itu keterampilan. Knowledge sudah jelas harus terus berubah, meningkat dan meningkat lagi, ya. Ini bisa dilakukan oleh siapapun dan sekali lagi modal yang Anda pakai bisa jadi uang bulanan yang Anda terima, sebagian dipakai untuk kehidupan sehari-hari, sebagian lagi untuk modal, dan secara atur sedemikian rupa sehingga akhirnya bisa punya usaha kecil dan bisa secara gambarkan pengembangan berikutnya itu apa yang akan Anda lakukan. Saya punya mahasiswa dulu mau mulai usahanya dengan berjualan ayam goreng. Nah, ayam goreng dia kembangkan sampai akhirnya dia punya kios. Setelah itu dia punya variasi dari apa yang dia jual begitu ya. Nah, itu juga dimulai dari saat dia mahasiswa. Oke. Sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada langsung buka mic-nya dan langsung tanyakan saja. Oke. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya suara saya apakah putus-putus, Bu? Enggak. Baik. Suaranya sudah baik. Oke. Mau nanya, Bu, yang bagian awal tadi tentang pay to entrepreneur. Itu kan ada kalimat di mana memulai suatu bisnis baru yang itu berdasarkan dari pengamatan sebuah kebutuhan yang diperlukan, Bu. Nah, pertanyaannya, apakah kalau misalnya memulai usaha yang notabene-nya itu nggak baru gitu, Bu, dia udah ada usaha sebelumnya dan itu ternyata hanya dikembangkan saja, apakah itu bisa disebut sebagai seorang entrepreneur, Bu? Nggak masalah, karena begini, usaha baru itu bisa jadi, atau sesuatu yang baru itu bisa jadi, dan katakanlah pisang goreng ya, kalau kita lihat pisang gitu ya. Awalnya seperti apa sih? Mungkin pisang goreng biasa banyak orang bisa buat, tapi kemudian dia melakukan upaya mengubahnya menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi lebih baik, gitu ya. Nah, apa yang dia lakukan? Misalnya saja pisang ini nanti bagaimana tepungnya dia buat, jenis pisangnya seperti apa dan seterusnya, itu kan suatu pengembangan. Nah, kita lihat peluangnya karena apa? Karena pisang itu makanan yang disukai oleh hampir semua, saya kira semua orang di Indonesia ya, di sekitaran kita itu. Berarti kalau kita jualan itu akan laku gitu. Nah, supaya beda dari yang lain dan punya kita lebih menarik dibandingkan yang lain, apa yang kita lakukan itu juga suatu hal yang diawali dari suatu pengamatan kebutuhan akan pasar ya, pasarnya itu ada. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana masalah selera. Nah, selera itu kita ikuti sehingga akhirnya ada pisang macam-macam. Kita lihat ada pisang hijau, ada pisang apa lagi? Ada namanya, kalau di Bandung tuh namanya ada putri noong. Putri noong itu pisang dibalut singkong yang diparut gitu, lalu kalau dibuat dipotong maka kelihatan seperti mata, jadi kita sebut namanya putri noong. Begitu dengar nama orang tuh penasaran. Nah, seperti itu juga sudah suatu pengembangan yang itu ide baru gitu, yang dulunya orang nggak kepikir. Kalau di Bandung ini banyak makanan-makanan yang sebenarnya bahannya itu juga, tapi divariasikan macam-macam. Ada cireng, ada apa? Cireng itu kan simpel sekali, tapi cireng sekarang kan macam-macam. Nah, itu ya. Gitu ya. Jadi tidak usah khawatir tentang hal itu. Apakah Anda akan dijuluki
wirausahawan atau tidak, don't worry about that. Jadi lakukan saja, tidak perlu masalah label itu Anda pikirkan terlalu dalam, terlalu khawatir tentang hal itu, tidak. Penting usaha, jalan, berkembang, nah itu sesuatu, gitu ya. Oke? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, ya. Sekarang kita lihat yang ketiga itu adalah identify a problem to solve. Nah, di sini masalah yang kita lihat di lapangan itu seperti apa, membutuhkan mata yang tajam. Mata yang tajam, cermat ya. Kita lihat, oh orang di sini ini kalau makan siang, mahasiswa ITERA ini mengalami kesulitan karena untuk ke kedai terlalu jauh, apalagi sekarang kedai-kedainya tidak ada yang dibuka ya. Terus sekarang jualan, nah jualan yang bisa dibawa di dalam tas, nanti kalau waktunya istirahat bisa jual ke teman-teman begitu. Apa yang bisa dibuat? Nah, itu juga sesuatu. Ada masalah, yaitu masalah penyediaan konsumsi. Kemudian berikutnya, bagaimana kita memecahkan masalah itu dengan modal yang kita punya. 100.000 yang kita punya, kita belikan beras, kemudian kita buat lauknya yang tidak mudah basi, tetapi memenuhi selera atau bisa diterima oleh lidah mahasiswa secara umum dan seterusnya, gizinya cukup, lalu kita bisa jual. Katakanlah untuk makan siang tadi nasi bungkus yang harganya sekitar 10.000, Anda sudah bisa dapat tambahan, mungkin dari modal katakanlah 100.000, Anda bisa dapatkan 100. Kalau makanan tuh bisa sampai 150.000 gitu, jadi 50.000-nya ada tambahan. Berikutnya perbaiki lagi sehingga sampai seterusnya Anda akan ada penambahan dari bisnis Anda. Nah, nanti berikutnya apalagi yang dijual dan seterusnya itu akan bervariasi. Nah, itu sesuatu yang bisa dimulai kapan saja, tidak perlu modal yang besar. Uang yang kita punya kita putar, istilahnya kita mengembangbiakkan uang tersebut ya melalui suatu hal yang produktif gitu. Oke, ya, jadi tahap demi tahapnya itu kita pikirkan. Jadi setelah tadi kita punya masalah yang kita lihat, ini peluang. Masalah tadi adalah sebuah peluang, berikutnya adalah bagaimana memanfaatkan peluang. Nah, itu cara yang kita harus jabarkan, dan setelah itu lakukan, do it ya. Do it. Yaitu dengan memecahkan masalah seperti yang tadi saya ambil sebagai contoh. Lebihnya di sini Anda bisa lihat sendiri, tetapi pada dasarnya yang harus kita lihat adalah apa masalah yang tampak di depan mata kita dan menantang bagi kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk menyelesaikan masalah tadi butuh apa saja? Mungkin Anda tidak harus masak sendiri, bisa memberdayakan orang lain, tetangga yang ibu-ibu yang di rumah suka masak dan masakannya kita tahu enak, kita kerja sama gitu. Bu, ini saya modali, ibu bikin ini. Nah, nanti jadikan begini, lalu akan saya jual. Terus ibu itu senang, kamu juga senang gitu ya. Jadi sama-sama senang. Itu adalah satu kerjasama, mulainya di situ. Kemudian nanti ada orang lain lagi yang bisa membuat apa lagi. Akhirnya jualanmu jadi makin bertambah. Demikian pula dengan variasi dari makanannya. Nah, nanti peminatnya juga bertambah. Bahkan Anda nanti akan dicari orang. Saya cerita sedikit di ITB, di SBM itu ada seorang mahasiswi yang ini, ya dia tahu peluang itu bahwa teman-temannya banyak uang dan kemudian teman-temannya itu juga suka jajan begitu ya. Jadi dia buat pagi-pagi itu kan kalau kuliah jam 7 rata-rata belum sarapan. Nah, dia buatlah untuk sarapan itu dia jual. Nah, teman-temannya itu malah memberikan uangnya itu di atas harga barangnya. Jadi makanannya misalnya 9.000, ada sisa 1.000 buat kamu aja gitu dan seterusnya. Akhirnya dia menjadi orang yang sosok yang dicari oleh teman-temannya di pagi hari. Mana ya si Anu tadi ya, misalnya si cantik tadi kemana ya? Ya dia dicari bukan apa-apa.
bukan jadi buronan, tapi dicari karena makanannya gitu, karena mereka butuh makan. Nah itu dipakai kesempatan, akhirnya dia menjadi punya pendapatan dari situ, dia bisa makan dari hasil penjualan tadi, ada sisa-sisa bisa jadi modal tambahan begitu ya. Itu menarik sekali, dan saya juga mengalami hal serupa di SMP. Ketika saya di SMP itu ada teman yang rajin jualan bawa bacang itu di dalam tasnya, ya mungkin tidak banyak 10 begitu, nanti pas istirahat laku teman-temannya ngerubutin dia gitu, terus begitu. Nah itu salah satunya ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya, motong pembicaraan saya silakan, tidak apa-apa ya. Kita lihat Bu, izin bertanya. Ya. Apakah menjadi seorang penulis itu juga termasuk ke dalam golongan wirausaha, Bu? Karena ada cerita dari teman saya, Bu, anak UIN Raden Intan Lampung. Jadi dia sudah menerbitkan 2 buku gitu, Bu. Tetapi yang dia tulis itu hanya berupa kayak skripnya gitu, Bu. Jadi dia menulis skrip, misalnya katakanlah 200 halaman gitu, Bu, dia menulis. Dan yang dia cari itu adalah penerbitnya, Bu. Jadi dia tidak mengeluarkan modal, misal dia tidak menargetkan 1 juta gitu untuk menerbitkan buku, tapi dia mencari penerbitnya terlebih dahulu, nanti baru dibuat kesepakatan sama si penerbitnya. Hasil penjualan buku tersebut misalnya 40, 60, 40 untuk dia dan 60 untuk si penerbit gitu, Bu. Apakah itu termasuk juga, Bu, ke dalam golongan entrepreneur? Ya. Kalau tadi Mark cerita tentang J.K. Rowling yang bikin yang menerbitkan buku apa tadi yang hantu-hantu itu, siapa namanya? Harry Potter ya? Harry Potter. Nah itu kan juga gitu, dari tulisan kan, coba lagi. Anda kenal dengan penyanyi, nah mungkin ini penyanyi anak muda sekarang itu, Triswata tahu, yang mulai dari pengamen, dia jual apa? Dia jual lagu, dia jual konten untuk apa? Untuk yang sekarang itu apa? YouTube gitu. Dia jualan gitu, sambil dia usaha yang lain lagi gitu, ya. Terus sampai sekarang sudah jadi miliarder, mungkin penghasilannya tuh udah per tahunnya miliaran gitu. Tapi awalnya tuh dari dia coba ini, dia coba itu, dan akhirnya dia salah satunya itu menulis lagu, tapi tidak dia bawakan sendiri, dia jual, nah begitu. Jadi dia sebagai source apa ya? Jadi dia sebagai sumber dari inspirasi-inspirasi yang ada dalam bentuk lagu-lagu dia jual atau konten-konten untuk suatu YouTube. Itu salah satu usaha juga gitu ya. Jadi bisa macam-macam, dan itu dalam waktu yang tidak terlalu panjang ya, dia 2000 berapa ya, dari 2018 sampai sekarang itu udah luar biasa ya, kurang lebih begitulah gitu ya. Nah ini juga kita lihat. Oke, menjawab itu. Menjawab. Terima kasih. Kalau itu ya, ini salah satu mahasiswa saya di ITB yang saya tahu karena pernah berhubungan dengan saya, ada sesuatu yang dibicarakan gitu. Dia anak seorang sopir ambulans gitu ya. Kemudian dia tidak mau diberi beasiswa. Dia bilang tidak apa-apa, Bu, saya sudah bisa ini menghidupi diri saya dengan cara apa? Menulis artikel. Dia masukkan artikel demi artikel, itu dia sudah punya yang menerbitkannya, jadi dia bisa punya pemasukan yang cukup rutin serajin dia menulis gitu ya. Nah itu ya, jadi di sini consume content across multiple channels. Jadi ini banyak hal yang bisa dilakukan. Nanti mana yang paling cocok dan paling mudah dikembangkan, bisa terus dikembangkan menjadi suatu usaha gitu ya. Suatu usaha, nanti startupnya bidangnya apa, itu bisa diawali dari macam-macam dulu, lalu yang paling punya masa depan itu yang terus dikembangkan, dibesarkan. Kira-kira itu gambarannya. Saya melihat sangat banyak peluang, tinggal kita mau melihatnya atau tidak dengan mata hati yang optimis begitu. Kalau tidak pernah mau melihatnya, ya tentu kita tidak tahu di situ ada masalah. Dan kemudian berikutnya, apakah kita punya minat untuk menyelesaikan masalah? Kalau ya,
maka lakukan itu dan kemudian itu akan menghasilkan. Bagaimana menghasilkannya? Nah, itu juga harus dicari lagi caranya gitu ya. Gitu aja. Jadi, pada dasarnya bentuknya bisa apa saja. Bentuknya bisa apa saja. Di sini buatlah apa yang dinamakan jaringan itu gila-gilaan lah gitu istilahnya. Jaringan tuh kemana-mana saja, gagal nggak masalah, pokoknya coba nanti pasti akan ketemu yang paling pas gitu ya, paling pas. Jadi jangan kudet, apa sih istilah kudet, jangan gagap dalam bergaul, jangan gagap dalam membuat jaringan, apalagi sekarang dengan media komunikasi yang luar biasa ini mudah sekali membuat jaringan asal kita mau ya. Jadi itu harus ada kemauan dulu. Kemudian yang berikutnya ya kita buat satu contoh. Every entrepreneur needs to be a leader within their company. Jadi kita yang menjadi leader dari suatu usaha kita. Bahwa anak buah kita cuma 1-2 orang tidak masalah, tapi kita yang memimpin gitu ya. Kemudian dari hari ke hari nanti kita akan terus mengembangkan dengan sekali lagi melihat peluang-peluang pengembangannya. Kemudian kreatif, inisiatif kreatif itu. Dan yang berikutnya adalah action, harus ada action. Kalau tidak semuanya hanya diangan-angan gitu. Dan jangan lupa semuanya itu dituliskan ya, sehingga apa yang kita pikirkan itu ada bekasnya, dan nanti dari tulisan itu kita bisa lihat, oh ini ternyata ada kelemahan di sini, tulis lagi sampai akhirnya kita bisa lihat mana yang paling baik untuk terus dilanjutkan. Nah itu jadi potensi itu harus kita harus kita kembangkan dengan action, dengan mencoba, coba lagi dan tidak takut gagal. Tentu saja kegagalan itu harus menjadi pelajaran, bukan kegagalan itu kemudian membuat Anda terpuruk dan kemudian tidak mau bergerak ya. Itu contoh-contoh di sini banyak ya, ada Apple and Steve Jobs, Bill Gates and Microsoft, ini usaha-usahanya, Bob Iger and Disney dan sebagainya. Ini sekarang di YouTube tuh sangat banyak, jadi sekali buka itu akan banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dari situ. Kita belajar untuk kemudian kita meyakini diri kita bahwa kita mampu, dan setiap hari harus ditancapkan dalam benak kita bahwa hari ini adalah hari untuk keberhasilan. Jadi hari ini pasti saya akan berhasil. Berhasil apa? Sesedikit apapun hasil yang Anda peroleh, optimis dan syukuri bahwa itu adalah sebuah hasil. Hasil itu berupa kegagalan, ya itu hasil. Kalau kita lihat sebagai hasil, maka kita akan melihat kegagalan tadi sebagai ujung tombak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jadi kegagalan itu kalau bisa kita lihat sebabnya apa, maka kita bisa mencari solusi untuk mengubah agar kemudian hari tidak lagi terjadi kesalahan tersebut, gitu ya. Jadi sekali lagi, jadilah leader. Jadi tadi kalau di awal ini sudah bagus, kita coba siapa yang mau untuk menjadi ketua kelasnya, itu sampai berapa menit tadi Bu Ayu nunggu ya, sampai akhirnya kita coba kelas yang B dulu, kelihatannya yang B sudah mulai ada gitu ya. Jadi di situ saya juga sebagai seorang yang melihat ada peluang nih, supaya cepat B dulu karena B begitu mulai ada yang mau jadi ketua kelas, maka A tentunya tidak mau kalah, baru A akan keluar gitu ya. Kalau tunggu terus A baru B-nya diberi kesempatan, terlalu lama dan bisa jadi yang B juga sudah kecewa gitu ya. Oke, nah ini masalah financing ya. Sekali lagi pendanaan ini sekali lagi ya, kita lihat di sini. Given the riskiness of a new venture, sekali lagi suatu usaha yang baru ya, itu punya risiko yang besar ya. Tapi kita lihat bahwa risiko ini kalau tidak berani kita ambil, maka tidak akan pernah ada perubahan yang menunjukkan bahwa risiko tadi bisa diatasi ya.
Nah, untuk itu kita bisa lakukan dengan cara menggunakan modal sendiri, menggunakan modal bersama-sama anggota keluarga, teman, dan sebagainya. Nah, kembali ke salah satu entrepreneur yang lagi rame sekarang, siapa? Kaesang misalnya. Kaesang itu tadi yang sang pisang, yam ayam dan sebagainya. Akhirnya dia ngambil namanya tuh kayak yang khas seperti itu. Tapi kalau kita lihat di situ, itu bagaimana perkembangannya. Nah, itu bisa menunjukkan bahwa modal tadi ya bisa sedikit bisa banyak, dan kemudian kalau sudah mulai usaha itu berhasil, kelihatan ada perkembangannya, maka untuk mendapatkan modal itu akan sangat mudah karena bank juga perlu mengeluarkan uangnya supaya uangnya berputar. Jangan lupa itu ya. Jadi begitu kita mengajukan kredit kepada bank, lalu kita punya portfolio tentang apa yang sudah kita lakukan, berhasil dengan mudah untuk mendapatkan dana. Contoh, saya punya keponakan yang mulai dari usaha kopi, yaitu bermula dari dia membuat kopi, biji kopi digerus sendiri, kemudian diseduh dan kemudian dijual sebagai kopi seduh yang khas. Lalu dia pakai kendaraannya motor keliling gitu ya, pakai skuter di depan-depan kampus mulai, dan kemudian berkembang terus sampai akhirnya jadi kedai kopi. Perkembangannya itu bisa dilihat, dan akhirnya ketika ke bank itu untuk mendapatkan 50 juta itu mudah. Mau berapa, 50, mau 100 bisa gitu. Tinggal dia berani ngambil berapa, untuk apa saja, itu yang harus dipertimbangkan. Bagaimana nanti pengembaliannya, bunganya dan sebagainya. Bunga itu tidak haram untuk ini karena itu usaha gitu. Dari usaha itu ada hasil itu dibagi. Salah satunya dibagi ke pemilik modal, yang modal itu dikumpulkannya di bank. Itu ya yang harus kita perhatikan. Jadi jangan kemudian khawatir dengan nanti kalau pakai uang bank nanti tidak. Itu uang bank tadi sebagai modal, bukan dipakai untuk makan, bukan dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, misalnya nyogok apa bahasa ini ya gitu. Suap, Bu. Ya, suap ya. Jadi bukan untuk nyuap, nah seperti itu. Jadi untuk usaha yang semakin besar. Nah gitu ceritanya ya. Cerita selanjutnya itu bisa kita lihat di cerita-cerita ini. Kemudian kita lihat ya, resources for entrepreneurs. Apa saja resourcesnya? Sekali lagi tadi loan atau yang kita sebut modal tadi, bisa dari modal KUK, KUR dan sebagainya, itu di bank-bank itu kan ada. Tapi kalau kita belum punya usaha, belum memulai, ada satu bisnis rintisan begitu, itu ada dana yang bisa dipakai. Uangnya tidak banyak, misalnya hanya 2 jutaan gitu kalau tidak salah waktu itu pemerintah menggulirkan dana tadi. Nah, dana tadi nanti kalau sudah bisa digunakan untuk usaha-usahanya berkembang, bisa kemudian mengajukan dana lagi. Dana itu tentu dikembalikan sesuai dengan perjanjian ya. Itu jadi ini masalah bahan-bahan yang akan digunakan. Kalau mau berusaha dalam bidang pertanian, maka usahanya itu bisa bekerja sama dengan yang punya tanahnya tidak produktif ya. Lalu kita menjadi orang yang menginisiasi untuk melakukan pemanfaatan tanah tadi menjadi usaha yang produktif. Memanfaatkan siapa? Tenaga kerjanya adalah para buruh-buruh tani yang tidak punya pekerjaan, atau mungkin anak-anak muda yang menganggur, tetapi kita bisa latih. Nah, kita mulai bertani dengan cara tentu saja tidak tradisional, tetapi sudah kita kembangkan sehingga lebih menarik dan hasilnya mempunyai nilai ekonomi yang lebih baik. Dan itu banyak kita dapatkan dari para pemuda. Saya pernah ikut pertemuannya, itu pemuda tadi memanfaatkan tanah-tanah tidur ya, lahan tidur istilahnya. Lahan tidur tadi menjadi pertanian kota, pertanian mereka punya nama masing-masing, tani kota ya, yang akhirnya menghasilkan sayur dan buah-buahan, sayur mayur lah pada umumnya, yang tanaman berjangka pendek itu sudah bisa menghasilkan dengan kualitas yang baik karena
mereka-mereka ini adalah orang-orang yang punya ilmu, ada yang dari ilmu pertaniannya, ada yang memang dari baca-baca, dari pengalaman dan sebagainya, begitu ya. Jadi tanah itu tidak harus kita miliki dulu baru kita bisa bertani, tidak. Bisa juga dengan menyewa, ya, dan macam-macam cara. Demikian pula mungkin ada yang punya modal apa tidak digunakan, mereka tidak tahu mau menggunakannya bagaimana, tapi orang itu kaya, punya properti yang banyak, nah kita bisa memanfaatkannya. Menjadi apa? Misalnya mau bikin rumah produksi atau apalah, ya banyak. Sekarang ini ide-ide itu banyak sekali dan kita bisa melihat bahwa usaha itu bisa segala macam bidang. Bootstrapping for entrepreneurs, ya. Bootstrapping refers to building a company solely. Jadi ini membuat usaha sendiri, ya. Ini dari apa? Dari uang tabungan kita, dengan uang yang kita punya, kemudian kita mulai bisnis kecil-kecilan, ya. Kemudian dari sini kita bisa lihat perkembangan selanjutnya seperti apa, dan karena tadi modal kita kecil, usaha tadi risikonya juga kecil, ya. Jadi kita akan menggunakan modal seadanya, dengan risikonya tentu lebih kecil daripada yang langsung modal besar dapat pinjam. Kalau dapat pinjam itu kan harus bayar bunga dan seterusnya, harus bayar cicilan, nah itu bisa jadi repot gitu. Tapi kalau kita mulai dari yang kecil tadi, risiko kecil, maka tentu saja risiko tadi masih bisa kita tanggung gitu ya, terus sampai akhirnya menjadi besar. Salah satu contoh, ada seorang mahasiswa yang memulai dengan bisnisnya itu memanfaatkan apa? Memanfaatkan ikan-ikan kecil yang tidak bisa dipasarkan, lalu dia mengubahnya menjadi apa? Yaitu menjadi makanan siap untuk dikonsumsi. Jadi dia buat menjadi ikan tepung atau ikan yang, maksud saya ikan yang diberbalut tepung teri yang gitu-gitu ya. Jadi akhirnya dia jualan itu dia kembangkan karena dia memang kreatif, dia kembangkan sampai rasanya itu membuat orang terus ketagihan gitu. Nah akhirnya jualannya jadi bisa membawa masyarakat sekitarnya untuk berusaha seperti itu. Tapi tetap dia leadernya dia yang lead ya, dia yang jadi leadernya, dia yang memimpin. Apa yang mau dikembangkan semuanya itu berpusat pada dirinya. Nanti orang-orang boleh punya ide, tapi dia akan ngolah, nanti dia akan sampaikan, kemudian semuanya bisa dikembangkan. Dan itu luar biasa, dia sudah jadi sarjana, pada akhirnya dia terus mengembangkan bidang tersebut. Jadi ilmu yang dia punya, bisa jadi ilmu tadi didapat dari dia membaca, didapat dari dia bergaul dengan yang praktisinya, ya bisa jadi macam-macam. Nah itu jadi modal gitu ya. Intinya di situ kita harus mau untuk melakukan aksi untuk mengubah keadaan dengan cara membuat sesuatu yang bisa punya nilai ekonomi lebih tinggi daripada sekedar yang ada sekarang gitu ya. Small business versus entrepreneurship, ya small business. Ya, have a lot in common, but ini artinya ada kesamaan di dalam kedua hal tersebut, tapi sebenarnya keduanya itu adalah berbeda, ya berbeda. Entrepreneurship ini diawali dari ide-ide kita dan seterusnya, sedang kalau small business itu bisnis. Kalau kita lihat di sini, a small business is a company, usually a sole proprietorship. Jadi ini dari miliknya or partnership ya, dari grupnya bisa jadi, that is not medium sized or large sized business, operate locally and doesn't have access to a vast amount of resources or capital. Jadi di sini tidak ada akses yang langsung terhadap resources atau juga modal gitu ya. Sedangkan entrepreneurship refers to an individual that has an idea. Kembali lagi, an idea. Jadi ini berbasiskan pada individu dan kemudian ada ide
and intends to execute. Nah, ini eksekusi itu penting ya, on that idea. Jadi tidak hanya menghayalkan, tapi dia mengeksekusi untuk melaksanakannya. Usually to disrupt the current market with a new product or service. Ya, jadi dengan adanya produk-produk yang baru yang dia buat dan kemudian memecahkan katakanlah pasar ya, pasar kecenderungannya menjadi ke sana. Contohnya apa? Contohnya salah satu itu Gojek. Nah, Gojek berikutnya kan ada siapa yang ngikut-ngikut gitu ya. Ada lagi. Kemudian yang berikutnya bisnis ini antar paket ya, ada macam-macam. Sekarang ini ada yang aktif ngambil paketnya ngantar sampai rumah. Nah, itu lebih laku lagi gitu karena orang malas bergerak, lalu lintas macet dan sebagainya. Terus dia lihat, oh ini peluang nih. Mula-mula pakai motor ngambili gitu ya. Kemudian nanti berikutnya pakai apa? Wah, udah banyak yang harus diambil, pakai mobil dan seterusnya. Akhirnya jadilah sesuatu itu siapa? Paksel misalnya itu. Paksel itu luar biasa. Dia bisa mengantar makanan dari Bandung ke Jakarta hanya dalam waktu berapa jam sampai Jakarta dan makanan itu masih baik. Mereka punya cara penyimpanannya. Kalau itu makanan maka mereka akan simpan di tempat yang dingin, jadi ada pendinginnya sampai di tempat dia masih segar gitu ya dan seterusnya. Nah itu hal-hal yang merupakan hasil inovasi sehingga mempermudah orang yang sekarang uangnya ada tapi dia tidak punya waktu yang cukup untuk melakukannya sendiri atau dia butuh memberikan sesuatu yang dalam waktu lebih cepat dan kemudian dia tidak keberatan untuk mengeluarkan dana. Karena itu jadilah sekarang ada GoFood, Shopee Food, ya semua yang food. Lalu ada lagi dari finansial juga ada Traveloka itu sekarang ada layanan untuk pinjaman atau layanan bayar belakangan gitu ya. Mirip dengan kartu kredit gitu, tapi bentuknya lain gitu gambaran. Ya. Nah, kemudian yang berikut ini adalah bagaimana seorang atau para entrepreneur itu make money itu artinya menghasilkan uang ya. Entrepreneurs make money like any business. Jadi mirip dengan atau sama dengan apa yang dilakukan oleh para usahawan ya, pebisnis. They seek to generate revenues that are greater than cost. Jadi tentunya dari usahanya itu dia mengeluarkan sekecil mungkin dan mendapatkan pemasukan sebesar mungkin ya. Increasing revenues is the goal. Jadi peningkatan pendapatan atau peningkatan hasil dari usaha itu menjadi target yang menjadi goal dari para entrepreneur itu. That can be achieved through marketing, word of mouth. Jadi kita lihat melalui pemasaran atau dari mulut ke mulut dan kemudian dari jalinan kerjasama atau jaringan-jaringan. Keeping cost low is also critical as it result in higher profit margin. Jadi kita harus mengusahakan agar cost-nya atau biaya yang kita keluarkan itu lebih rendah daripada yang kita dapatkan. Jadi kita punya margin hasil itu ya. Nah, margin tadi awalnya bisa kecil tapi nantinya bisa besar. Contoh, kalau kita lihat Gojek dulu tuh murah, banyak promo-promo gitu ya. Tapi sekarang karena orang sudah ketergantungan terhadap Gojek maupun berapapun yang harus dia bayar, dia akan pakai itu karena dia udah nyaman begitu. Nah, itu profit margin meningkat pastinya. Itu ya. Dan itu kalau kita lihat perkembangan usaha-usaha yang kita sebut startup itu seperti apa, coba dilihat baik-baik, pelajari, nanti Anda akan bisa lihat apa yang bisa Anda lakukan dengan apa yang Anda punya gitu ya, di samping kuliah ya. Jadi kuliah tetap jalan, ini juga ada, sehingga dengan demikian Anda bahagia gitu ya, bahagia. Kuliah juga nanti akan lebih lancar, percaya deh itu. Karena apa? Karena kita terbiasa berpikir cepat, kita terbiasa menggunakan waktu secara efisien dan efektif gitu ya. Nah itu, jadi sesuatu yang sekali lagi melalui mata kuliah ini saya berharap kalian bisa mengubah
hari-hari yang kalian lalui tadi menjadi sesuatu yang lebih berarti begitu ya. Berarti dalam segi apa? Dalam segi banyak hal, termasuk dari segi ekonomi gitu ya. Juga memperbaiki ekonomi. Ada 7 karakteristik dari entrepreneur. What else do entrepreneurial success stories have in common? Apa yang kita lihat dari para entrepreneur, apa istilahnya, para wirausahawan itu yang sukses, ada cerita yang mirip satu di antara lainnya. Ya, satu di antara lainnya ada yang sama juga. They invariably involve industrious people diving into things they are naturally passionate about. Jadi ada passionate, ada apa namanya? Ada suatu minat yang luar biasa gitu. Itu pasti ada di setiap orang ini. Termasuk tadi Mark tadi kan pokoknya dia mau menghubungkan orang di seluruh dunia gitu. Gimana caranya dalam waktu singkat semuanya terhubung. Itu goals dia. Kemudian dia betul-betul melihat bahwa itu adalah sesuatu yang harus dia pecahkan, yang harus dia jadikan suatu yang target yang luar biasa gitu. Kalau itu terjadi, wah itu udah luar biasa dan itu ternyata bisa terjadi gitu ya. Dan seterusnya. Nah di sini kalian baca bahasa Inggrisnya tidak sulit. Bahasa Inggris kalau sekarang sulit-sulit tinggal buka kamusnya juga ada di tanganmu, jadi gampang ya. Gitu. Jadi pada intinya ada 7 karakteristik entrepreneur. Nanti kita lihat di sini. Yang pertama adalah versatile. When starting out, it's essential to personally handle sales and other customer interaction whenever possible. Jadi kita lihat di sini, kita harus berani melakukan penanganan usaha kita itu sendiri, memasarkannya sendiri sambil memperhatikan bagaimana hubungan antara penjual jasa dengan yang memerlukannya, atau yang apa istilahnya antara satu manusia yang menjadi sumber ke manusia yang lain yang menjadi pemanfaat gitu, yang mengambil manfaat itu terus begitu ya. Ini kita harus cukup sabar di sini ya, kita harus cukup tabah gitu. Kalaupun ada sesuatu yang katakanlah cacian, hinaan dan sebagainya tidak jadi masalah gitu ya, harus diambil positifnya. Jadi positive thinking itu sangat penting di dalam hal yang pertama ini. Yang kedua, fleksibel. Nah ini, orang itu perlu fleksibel. Kalau kitanya kaku, itu akan membuat kita mudah patah, orang lain juga mudah untuk menjauhi kita. Sehingga dalam hal ini tidak akan terjadi suatu saling menguntungkan, satu kondisi yang saling menguntungkan ya. Di sini diambil contoh ada kopi Starbucks ya, former Starbucks chair and CEO namanya Howard Schultz. Initially taught playing Italian opera music dan seterusnya. Kita lihat kemudian apa yang dia buat, yaitu dia membuat rumah kopi yang kita kenal sekarang. Starbucks itu ada di seluruh dunia gitu ya. Ini dia gabungkan antara apa, yaitu antara apa yang diusahakannya sebagai minumannya itu tadi dengan tontonannya, karena dia adalah peminat atau juga pelaku seni ya, musik ya, opera musik. Jadi gitu. Nah ini juga kalau secara lihat salah satu di Indonesia contoh yang paling dekat dengan sejarah, yaitu salah satunya adalah saya ambil saja Triswaka tadi yang sudah saya sampaikan di depan, musik. Nah, dia kombinasikan dengan apa? Dia buat kedai kopi, namanya Menua, kalau tidak salah namanya Menua Kopi. Nah, di situ dia langsung live music, terus orang akhirnya kan tertarik untuk datang ke situ. Ya, warungnya laku, dia memperbesar dengan membuat satu lagi yang baru, namanya apa itu? Kalau nggak salah kafe bawah langit atau apa gitu. Nah itu luas gitu ya, luas pemandangannya dia buat sedemikian rupa. Di sekitarnya memang kondisinya sudah memungkinkan untuk itu. Jadi dia beli dengan uang yang dia hasilkan,
dia tidak beli mobil mewah ataupun sesuatu barang yang tidak produktif dia buat itu. Nah ini juga tampaknya itu akan berkembang luar biasa, karena kecenderungan sekarang orang itu senang berada di luar ya, senang berada di luar. Jadi itu sesuatu yang menyenangkan, dan sekali lagi dikombinasikan dengan musik itu menyenangkan, orang akan betah di sana. Kalau orang duduk di sana pasti orang itu menjadi konsumen. Nah untuk itu yang dijual juga makanan-makanan yang tentunya sesuai selera anak-anak muda atau selera orang-orang yang menikmati musik itu. Nah ini mirip dengan yang Starbucks ini. Bukan hanya itu, ya kebetulan saya tahunya itu karena ini kombinasi antara musik dengan usaha kuliner gitu ya. Jadi di Jogja itu banyak sekali. Di Lampung itu sudah ada beberapa yang saya tahu dan beberapa itu saya lihat, tapi masih belum kombinasi antara musik dengan kedainya gitu ya. Nah itu sekali lagi bagi saudara ini adalah satu peluang ya, peluang. Yang berikutnya ini adalah cerdas secara finansial. Ini saya sengaja tuliskan di sini, money savvy ya. Jadi uang yang ada itu digunakan secara cerdas. Jadi tidak untuk membeli barang-barang mewah yang akhirnya tidak bermanfaat atau dalam hal ini tidak menyebabkan uang itu tumbuh. Uang itu berkembang biak ya. Jadi kita harus cerdas secara finansial. Kalau buru-buru kita ingin tampak gaya dengan dandanan, pakaian dan sebagainya yang lebih menonjol. Sekarang kita lihat banyak hutang-hutang dari para usahawan muda yang kemudian menyebabkan mereka bangkrut. Itu banyak sekali contohnya dari episode-episode pada Kick Andy itu ada yang berhasilnya luar biasa. Kemudian berikutnya juga ada YouTube yang menggambarkan bagaimana usaha-usaha Deddy Corbuzier misalnya, coba lihat di situ yang bangkrut itu seperti apa dan sebagainya, banyak, mudah kita cari ya. Jadi di situ bagaimana kita mengelola uang bukan hal yang mudah. Oh ya, salah satu yang bangkrut itu adalah di Surabaya, mana itu? Sebentar. Di situ ada namanya Kampung Miliarder. Satu saat Pertamina itu membeli tanah orang-orang di situ. Orang tuh senang dengan uang yang banyak karena dapat uang miliaran. Akhirnya dia belilah mobil, beli segala macam properti yang tidak ada adalah tanah tempat mereka berusaha. Dan akhirnya bangkrut, menjual semua barangnya dan mereka tidak tahu mau kerja apa, mau berbuat apa untuk kelanjutan hidupnya. Jadi kebangkrutan tadi berlangsung dalam waktu yang cepat. Kalau mau lihat cerita-cerita dari siapa, yaitu Pak Renard Kasali, Profesor Renard Kasali, itu bagus isi dari ceramahnya atau ini ya, diskusi-diskusi dengan beliau. Itu coba lihat itu ya, Renard Kasali. Kalau tidak salah ada satu contoh dari video yang saya berikan. Kalau tidak ya nanti saya cari lagi. Yang berikutnya resilient ya. Running your own business is extremely difficult. Ya, untuk menjalankan bisnis kita itu suka butuh waktu, butuh kesabaran dan sebagainya. Especially getting one started from scratch. Jadi betul-betul dari awal, dari istilahnya itu dari bawah sekali. Dari scratch, dari kertas scratch itu kan kertas oret-oret gitulah. It requires a lot of time, dedication and failure. Jadi akan makan waktu panjang, dedikasi, ketekunan di situ, dan juga kegagalan-kegagalan dan bagaimana mengatasi kegagalannya. Ya, jadi untuk itu semua kita harus punya apa yang dinamakan resiliensi. Apa itu resiliensi? Coba cari ya apa arti kata dari ketujuh hal yang saya kuliahkan ini. Ya, ini baru keempat. Silahkan cari. Fokus. Nah, fokus ini kita perlukan, karena kalau kita tidak fokus maka akan terjadi kegamangan. Ini kok nggak berhasil, ini nggak berhasil. Usahanya sekaligus pengen banyak. Begitu banyak usahanya sehingga dia tidak tahu masalah di masing-masing itu sebenarnya apa dan bagaimana mengembangkan masalah
mengembangkan usaha yang macam-macam itu tadi sekaligus, rakus gitu ya, semuanya mau ditangani sekaligus. Karena itu pilih dari percobaan, katakanlah mulanya macam-macam dilakukan, lalu kelihatan mana yang paling memungkinkan untuk dilanjutkan, fokuslah di sana, dan ketika fokus maka kita akan melihat jalan keluar dari setiap masalah yang ada, dan kemudian kita juga bisa melihat bahwa goals akan bisa kita capai. Kalau kita fokus, kita akan menuju ke sana, apa hambatan yang ada di jalan itu akan terlihat, dan kemudian kita bisa mencari solusinya. Solusi bisa dicari sendiri atau bisa melalui berdiskusi dengan para ahli atau dengan teman-teman yang baik-baik. Perhatikan, harus berteman dengan orang baik. Kalau tidak, maka Anda akan menjadi sapi perah bagi orang tersebut. Ini sudah banyak contohnya. Jadi untuk itu Anda mesti gunakan feeling, perasaan dan juga kemampuanmu untuk memprediksi orang ini baik atau tidak. Jadi lihat juga latar belakangnya. Kalau tidak, maka jauhilah orang tersebut. Kalau tidak baik, kalau baik ya dia akan bisa membantu kita. Kalau tidak, maka dia akan menggulung kita, malah melipat dalam selimut, gitu. Menggunting dalam selimut maksud saya. Business smart, ya ini smart itu harus ya, kita harus smart. Apa itu smart? Smart dalam artian bukan hanya cerdas, tapi dia juga cerdik, cerdas, itu harus jadi satu, ya. Knowing how to manage money and understanding financial statements are critical for anyone running their own business. Itu perhatikan baik-baik ya. Apa yang kita dapatkan, apa yang harus kita keluarkan, pajak juga termasuk. Kalau kita mau ngemplang pajak, suatu saat itu akan menjadi bumerang. Ya. Kemudian juga jangan merasa bahwa usaha kita itu katakanlah hasilnya besar, padahal kita pakai uang orang lain, dan kemudian akhirnya ketika orang itu meminta kembali modalnya karena dia tidak diberi revenue, tidak diberi hasil usaha, maka itu akan menyebabkan masalah besar seperti Yusuf Mansur itu ya, salah satu contoh. Banyak contoh untuk hal-hal ini ya. Oke, jadi strategi bisnis itu harus dipelajari. Kalau Anda mulai menjalankan bisnis, maka mau tidak mau Anda harus belajar tentang bisnis. Mau belajar tentang bisnis dengan baik. Baik itu dengan banyak berdiskusi dengan teman, membaca buku, membaca artikel, dan melihat contoh-contoh praktis dan mempelajarinya. Bukan hanya melihat, oh itu berhasil, oh itu gagal, tapi kita pelajari kenapa dia berhasil dan kenapa yang lain gagal. Communicators, successful communication is important in almost every facet of life. Jadi dalam setiap tahapan kehidupan atau lembaran-lembaran kehidupan itu kita butuh komunikasi. Komunikasi, sel dalam tubuh kita itu juga butuh komunikasi, apalagi kita adalah sebagai makhluk ya, dan pelaku bisnis. Jadi dalam hal ini Anda pandai berkomunikasi atau tidak menjadi kunci keberhasilan usahamu. Ya, macam-macam entrepreneur. Di sini not every entrepreneur is the same and not all have the same goals. Ya, entrepreneur itu mempunyai goals yang berbeda-beda. Mungkin ada kesamaannya, tapi kita lihat di sini ada beberapa tipe entrepreneur, yaitu yang kita namakan builder, pembangun, ya, pembangun dari ini. Kemudian ada opportunistic entrepreneurs are optimistic individuals with the ability to pick out financial opportunities, getting in the right time, staying on board during the time of growth, and exciting when a business hits its peak. Ya, jadi ketika mencapai puncaknya dia bahagia, kemudian dia ada di situ. Dia ini melihat peluang-peluang. Jadi orang yang pandai melihat peluang. Kalau tadi orang pandai membangun, ini kemudian ada yang tipenya pandai melihat peluang, sehingga peluang bisnis itu dia lihat semuanya itu, wah ini ada bagus, bagaimana harus mengembangkannya, dia cari orangnya dan seterusnya. Ada inovator itu memulai. Jadi inovator are rare individuals, ini orangnya tidak sebanyak yang lain-lain.
individuals that come up with a great idea or product that no one has thought of before. Jadi salah satu contoh Thomas Edison, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu tadi kan mikirnya seperti itu. Lihat lagi videonya nanti bisa Anda pelajari lagi ya. Specialists. Nah, these individuals are analytical and risk averse. They have a strong skill set in a specific area obtained through education or apprenticeship. Jadi di sini ini orangnya punya keilmuan yang tinggi atau kemampuan knowledge yang bagus ya, dan dia biasanya tidak ingin terlalu banyak menanggung risiko. 4 tipe entrepreneurship, as there are different types of entrepreneurs. There are also different types of businesses they create. Jadi ada macam-macam tipe entrepreneur, tentu saja bisnisnya juga bermacam-macam yang dibangunnya sesuai dengan tipe-tipe orang tersebut ya. Kita lihat di sini ada small business entrepreneurship ya, ini ada di sini apa itu? Scalable startup, yaitu startup yang dapat di scale up, dibesarkan gitu ya. Kemudian contohnya juga ada large company, jadi ini bikin perusahaan yang besar ya. Oke, jadi yang berikutnya ada yang namanya social entrepreneurship. The goals of social entrepreneurship is to create a benefit to society and humankind. Seperti yang tadi saya katakan, misalnya ada lahan tidur. Nah, social entrepreneurship itu tadi adalah memberdayakan lahan tidur tadi dan memberdayakan masyarakat sekitarnya untuk meningkatkan kehidupan masyarakatnya. Jadi yang ditargetkan bukan kekayaan dari inisiatornya, tapi ini untuk bersama-sama, istilahnya untuk kemaslahatan bersama begitu. Itu social entrepreneurship. Ya, kemudian bagaimana peran dari entrepreneurship untuk meningkatkan ekonomi? Nah, ini kita bisa lihat sendiri. Ini entrepreneurial ekosistem yang punya jiwa entrepreneur tadi seperti apa, dan kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda pelajari, kemudian Anda jawab secara jujur ya, dan kemudian nanti kita lihat apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita yang menjadi passion kita dan seterusnya ya. Oke, saya kira untuk kali pertama ini sebagai dasar tentang entrepreneurship saya cukupkan sampai sini dulu. Nanti Anda coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini, lalu coba pikirkan apa yang ada atau terlintas di benak Anda dengan kondisi Anda yang ada sekarang, apa yang akan dilakukan, kira-kira dioret-oret, lalu kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini dengan modal yang ada, yang terlihat di depan mata kita, bisa menjadi modal awal dari suatu kegiatan entrepreneurship. Ya, kegiatan kewirausahaan. Terlepas dari bidang usahanya itu apa, tidak dibatasi, termasuk tadi jasa, termasuk bidang apa tadi, seni pun bisa jadi. Ya, perhatikan aja para entrepreneur di bidang seni itu. Ya, oke, saya kira itu. Di sini ada hal tentang karakter wirausaha. Ini saya tulis saja, tapi ini saya ambil dari pidato dari Profesor Dr. Sri Susilo Gati pada saat dia di promosi guru besarnya. Ya, ini tentang karakter wirausaha yang mandiri, inovatif, kreatif, disiplin, bisa bekerja sama, bertanggung jawab, dan tentunya ada rasa percaya diri yang kuat. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Ini kesimpulannya bahwa kalau kita mau menjadi seorang entrepreneur, setidaknya kita bangun ini semua. Kalau kita sudah punya ini dan masih kurang,
mari kita tingkatkan. Nah, dari situ kita akan menjadi pribadi yang sukses dalam hidup ini, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan silahkan. Sekali lagi, ini kok. Ya, nanti ini teksnya saya berikan ke Pak Alvin dan Bu Ayu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya kembalikan ke Pak Alvin dan Bu Ayu. Belum ada, Bu. Belum ada, baik. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Alvin, Bu Ayu, mangga. Oke, baik. Nanti menarik sekali tuh. Tadi kita sudah diberikan wawasan ya tentang bagaimana entrepreneurship itu sendiri, bagaimana apa karakter entrepreneurship yang harus kita miliki ya. Ini mungkin sedikit menambahkan ya Bu Ciptati. Saya rasa ini untuk mahasiswa ya, apalagi generasi Z ini itu biasanya paling pintar untuk melihat peluang. Bu Ciptati ini sedikit bercerita ya. Kayak saya punya sepupu SMP yang dia itu senang untuk ngedit video tuh. Jadi suatu hari di sekolahnya tuh ada tugas karena mungkin sekolahnya online gitu ya. Jadi mereka diberi tugas untuk tugas IPA gitu ya, sehingga harus membuat suatu video, dan mungkin tidak semua temannya punya kemampuan untuk mengedit video gitu. Kemudian akhirnya dia mungkin melihat peluang di situ ya. Wah, cuan nih gitu mungkin ya. Akhirnya udah dia membuka jasa, ayo yang mau ngedit video sama saya. Karena mungkin anak SMP ya Bu ya. Jadi orientasi uangnya belum banyak gitu ya. Jadi ya tapi dengan itu dia bisa untuk beli kuota sendiri untuk kuliah belajar. Dan saya rasa mungkin di sini yang sedang bergabung pasti banyak sekali ini ya Bu ya, nanti pintar untuk melihat peluang ke depannya ya Bu Ciptati yang kita harusnya begitu. Dan juga belajar untuk action ya, take action. Take action ini penting. Jadi take actionnya bisa jadi tidak langsung usaha, tetapi lakukan sesuatu yang pada akhirnya akan bisa membuka usaha gitu. Iya, betul sekali. Tapi mungkin saya pengen tanya dulu nih sebelum akhirnya nanti kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Mungkin dari ini yang bergabung 93 ya dengan saya Bu Cip dan Pak Alvin. Monggo boleh open mic, mungkin ada yang sudah punya usaha atau sedang merintis usaha mungkin Nak. Silakan boleh bercerita sedikit mungkin. Ada ya, tidak usah malu-malu, bisa menginspirasi. Anda bercerita, ya, mangga, Mira. Silakan, nah Mira nih, silakan Mira. Halo Mira. Aku buka usaha. Mana Mira nih? Tadi resen ingin bercerita. Sudah bicara. Small business itu Bu. Jadi saya itu suka dengan K-pop. Nah, karena tipe saya itu tidak suka ketika saya itu diolok-olok. Saya cuman ingin membuktikan dari yang saya suka itu saya bisa menghasilkan. Jadi usaha saya itu tentang bisnis K-pop Bu, dan syukurnya udah belum satu tahun, tapi toko Shopee saya alhamdulillah sudah start seller Bu. Gitu. Oh, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi bukan karena suka, tetapi karena karena ini ya, kecewa diledekin orang ya, nggak mau kalah gitu ya. Diam loh. Ini aku bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Melihat suatu tantangan. Nah, di situ ada tantangan ya, walaupun tidak suka, tapi ada satu hal yang bisa dilakukan untuk itu. Karena melihat pasar ya. Peluangnya adalah pasar. Pasarnya itu apa? Peminat K-pop gitu ya? Iya Bu, benar. Betul gitu. Menarik sekali Bu ya dari cerita Mira. Ya kadang memang seperti itu Bu ya. Kita bisa melihat peluang dari berdasarkan konsumen butuh apa nih gitu ya, atau dari yang saya sukanya ini loh gitu makanya. So, mungkin saya buka satu kesempatan lagi ya Bu Cip ya. Cerita mungkin siapa tuh Mas? Anastasia coba. Silakan Anastasia ya.
Ada cerita yang mau disampaikan? Usaha pribadi tapi Bu, usaha Apapun. Coba. Karena awalnya saya remaja ya Bu, bisnis keluarga saya itu bisnis keripik pisang gitu, tapi nggak ada rasa. Nah karena saya anak muda yang suka ada rasa coklat, rasa stroberi, jadi pengen ngembangin itu Bu. Terus? Permasalahannya di sini apa Bu? Harga jual pasarnya kalah gitu Bu. Iya, oke. Nah itu yang harus diatasi berarti. Gimana rasanya enak tapi harga pasar juga bagus gitu ya. Atau kita bisa cari orang-orang yang suka makan enak. Nah itulah pasarnya. Makan enak dia tidak pedulikan harga. Itu yang harus kita cari berarti. Nah, kalau itu nanti ketemu pasar. Pasarnya itu ya itu tadi. Selera yang diutamakan, harga no problem gitu ya. Oke. Nah mungkin ada satu cerita sedikit. Anak saya waktu itu masih SD, dia suka untuk ngotak-ngatik ya komputer gitu, kemudian dia bisa berusaha. Waktu itu ada ya, di luar negeri ya, jadi pas saya sekolah kawan-kawan saya ada problem dengan komputernya, dia usahakan untuk untuk memperbaikinya. Itu ada kadang-kadang kena virus, kadang-kadang crash dan sebagainya ya. Terus dia perbaiki, dia berhasil, dia senang. Pada saat itu dia tidak memikirkan uang, karena dia masih ya anak-anak, dia senang karena dia ngotak-ngatik, dia bisa berhasil. Apa yang didapat dari situ adalah kesenangan akan apa yang dia lakukan ternyata berguna untuk orang lain, dan juga bagi dia sendiri ada satu prestasi. Bahwa kemudian teman-teman itu yang komputernya direparasi itu memberi uang, yaitu belakangan, tapi dia tidak hitung-hitung uang itu. Nah, bisa jadi seperti itu juga suatu usaha yang Anda lakukan. Oke? Ya. Baik, terima kasih Bu Ayu. Sudah. Ya, sudah rasanya udah jam 10 kurang ya Bu ya. Bu Ciptati, terima kasih Bu atas ilmu yang bermanfaat tadi ya. Mudah-mudahan dari yang apa disampaikan di pertemuan pertama kita bisa memotivasi ya Bu ya mahasiswa kuliah ini untuk kemudian berwirausaha ya, atau menumbuhkan jiwa wirausahanya. Dari saya mungkin cukup sekian Bu Cip. Dari Pak Alvin ada yang mau ditambahkan atau sudah? Oke. Mungkin ini Ayu tadi terkait di awal untuk GCR dan model itu nanti saya share di WA aja ya. Ya, silakan. Nggak masalah. Yang ini nanti materi ini saya share juga ke kita WA kita. Nanti Pak Alvin bisa sampaikan lewat manapun ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Alvin dan Bu Cip. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu.